welcome to AMSA Let's Talk Season 2. Aku Tiara Nisa akan menjadi host kalian di episode ini. Nah, di episode perdana kita kali ini, kita kedatangan dua special guest. Yes, kita ada dua nih. Yang pertama ada Kak David Nugraha dari Kedokteran 2018, dan yang kedua ada Yudi Artana Putra dari Kedokteran 2020. Nah, Kak David ini adalah Advisory Board AMSA Indonesia sekaligus AMSA UNAIR tahun 2021-2022. Lalu Kak David ini juga sebelumnya tuh pernah jadi representatif AMSA UNAIR tahun 2020-2021. Keren banget gak sih? Kak David itu juga pernah ngeraih First Place Scientific Poster Competition Indonesian Medical Sciences Competition pada tahun 2020 dan 2021. Dan selain itu, Kak David juga pernah dapetin Second Place Scientific Poster Pre-Conference Competition Asian Medical Science Conference London pada tahun 2020. Keren banget gak sih? Nah, yang selanjutnya ini juga nggak kalah keren. Di sini kita ada Yudi. Yudi ini menjabat Chief of Research di Divisi RNA dan menjadi Research and Data Extraction di Team of Radialis 2021-2022. Selain itu, Yudi juga peraih juara 1 dalam International Scientific Poster Competition Expositor 2021 dan juara 1 dalam Scientific Essay Competition Vice Versa 2021. Ini kedua ini tuh keren banget. Mari kita sambut Kak David dan Yudi. Selamat malam Kak David, Yudi. Selamat datang di AMSA Let's Talk. Gimana kabarnya? Selamat malam Tiara. Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, aku tuh mau nanya dikit aja sih. Kan Kak David sama Yudi ini kan sama-sama dulu kan masuk divisi RNA ya. Dulu tuh tujuannya apa sih Kak? Kayak kenapa masuk RNA? Sama tujuan apa yang mau dicapai gitu? Mungkin bisa Yudi atau Kak David dulu. Siapa dulu nih? Iya udah. Dulu deh. Aku dulu ya. Oke. Ya, jadi alasan kenapa dulu masuk RNA. Sebenarnya dari dulu itu, jadi gini ceritanya, dulu tuh pertama kali tahu AMSA itu bahkan sebelum aku masuk FK, waktu aku SMA kelas 12 itu udah tahu ada yang namanya AMSA lewat waktu itu ada lomba di UGM yang adakan adalah AMSA, jadi AMSA UGM gitu. Jadi sejak saat itu aku tahu ada organisasi nih di FK yang namanya Asian Medical Students Association. Nah, sejak saat itu aku tertarik gitu untuk join AMSA nanti waktu sudah masuk di FK. Nah, kenapa kok ya maunya RNA? Karena sebenarnya dari kelima divisi yang lain yang ada di AMSA UNAIR, aku paling cocok dan paling tertarik itu masuk RNA. Karena cocok dengan minatku, aku pengen mengembangkan di sisi akademik dan juga belajar banyak tentang research dan juga yang lain. Jadi aku memilih RNA jadi divisi aku gitu. Ya, kalau itu gimana? Aduh, sebenarnya kalau aku ditanya kenapa masuk divisi RNA sih, awalnya tuh yang nggak punya jawaban ya. Yang penting awalnya tuh ya cuman yang penting masuk AMSA dulu supaya punya teman gitu kan. Karena awalnya aku belum punya teman gitu. Nah, tapi setelah dilakukan pengenalan divisi kayak gitu, menurutku RNA ini yang paling unik gitu loh daripada divisi lainnya. Mungkin ini bias juga sih, tapi RNA dari perkenalan itu program kerjanya itu kan urusannya itu sama akademik dan riset mahasiswa dan yang ada urusannya sama organisasi tentunya juga. Nah terus ya namanya juga masih maba gitu kan, masih agak ke bawah stereotip kalau kamu mau berprestasi ya harus ikut yang banyak lombanya gitu kan. Nah terus ya nggak cuman kayak ngurus proker biasa, ya udah coba dulu deh gitu. Ternyata masuk dan ternyata ya sesuai sama minatku yang mungkin di bidang kepenulisan juga, mungkin kayak gitu sih. Keren ya. Aku jadi mengiri. Tapi nggak apa-apa. Ini emang udah panutan banget sih. Oke. Kan kita lanjut aja ya. Kan Kak David sama Yudi kan kayak sering ikut lomba gitu ya. Nah, pengalaman lomba itu kayak gimana sih gitu sama aku pengen tahu deh kayak awal mula terjun ke dunia perlombaan itu kayak gimana? Mungkin Kak David dulu. Oke. Kalau ditanya awal mula terjun dunia lomba, jawabannya sebenarnya kembali lagi pertama-tama itu aku ikut lomba adalah lomba di AMSA.
Jadi tahun 2000, waktu itu tahun 2018 kan aku masuk, waktu semester 1 kan. Terus tahun 2019 itu aku diajak oleh cutting tahun 2016 yang sama-sama AMSA juga dan sama-sama RNA juga. Jadi sejak saat itu aku diajak ikut MSCC waktu itu. Jadi lomba pertama aku di FK adalah MSCC. Terus waktu itu memang aku belum ngerti apa-apa dan belum tahu sama sekali tentang lomba. Jadi memang waktu itu aku hanya observer aja. Jadi melihat cutting-cutting yang sudah jauh lebih banyak pengalamannya dan aku cuma sebagai observer. Jadi langkah apa ya pengalaman pertama ikut lomba pada waktu itu MSCC tahun 2019 di AMSA Untar waktu Tarumanegara di Jakarta. Dan itu seru banget experience-nya, ketemu banyak teman dari AMSA-AMSA lain, terus habis itu walaupun nggak menang ya, walaupun cuma masuk finalis, tapi senang gitu bisa ketemu sama teman-teman satu Indonesia di sana. Gitu pengalamannya dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Mantap, mantap. Jadi kayak banyak gitu ya Kak, pasti dapat benefit itu kayak langsung ada pengalaman dari tim juga bisa itu. Kalau Yudi gimana? Aduh, kalau aku dibandingin Mas David kayak mungkin belum ada apa-apanya tentang pengalaman lomba. Tapi kalau Mbak bicara tentang pengalaman lomba ya, kalau emang maksudnya di sini adalah lomba yang dilaksanakan sama AMSA, ya aku pernah ikut NRTC 2020 dan sekarang lagi preparing untuk yang 2021-nya. Nah, kalau sebelum AMSA ya udah pernah beberapa kali sih ikut lomba keilmian dan teknologi tepat guna dari SMP gitu kan. Nah, terus kayak waktu masuk AMSA, banyak lomba nih. Nah, tapi kan kayak gitu infonya tuh waktu dulu tuh masih awal banget kan, masih jadi newbie di AMSA. Jadinya kayak emang belum punya ilmu dasarnya gitu dan ya emang waktu itu ikut lomba beberapa kali lomba AMSA belum belum berkesempatan untuk menang kan. Nah, tapi kalau untuk di lomba lainnya itu setelah dapat ilmunya juga ya belum sempat banyak ikut kalau yang di AMSA sih ya kalau pengalaman lombanya karena ya ada tiap ada lomba AMSA gitu entah kenapa waktunya itu selalu bertabrakan sama lomba kegiatan lain yang emang udah diikutin gitu. Nah udah gitu kalau bicara tentang gimana awalnya masuk ke dunia perlombaan kalau di kuliah itu awalnya kayak karena diajak sama teman sih karena kan namanya juga maba kan pengen nyoba segala hal gitu kan terus kayak ada lomba NRPC terus ya udah ikut coba-coba berhadiah kan hadiah syukur kagak ya ya udah ambil pengalaman dan ilmunya ternyata di tengah perjalanan itu kan lomba mungkin aku cerita dikit ya tapi ya mohon maaf kalau waktunya agak banyak terbuang jadi ya banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil gitu loh tentang gimana nulis pendahuluan, terus rumus-rumus untuk nulis proposal riset, terus nulis kuesioner dan lain-lain. Terus pas event acara lombanya itu juga ternyata aku nyadar kayak emang itu nggak sekedar acara lomba gitu sih, kayak banyak banget upgrading yang bisa aku ambil dan jadiin untuk bahan pengembangan diri. Dan dari sana tuh mulai tertarik untuk kayak ikutan lomba-lomba lainnya gitu. Ya walaupun cuma tertarik doang kan, nggak ada langkah selanjutnya ya karena aku orangnya juga agak mageran. Nah terus ya hadirlah kesempatan untuk apply air assistant. Terus aku apply lolos. Di sini yang jadi titik kayak aku tuh banyak dapet ilmu gitu dari upgradingnya bahkan kayak detail banget untuk jadi tempat aku belajar. Nah dari sana mulai sering ikut ya lomba-lomba keilmian ya walaupun lombanya itu di luar AMSA sih tapi kayak ilmu dasarnya itu ya tetap kepake yang dari AMSA-nya untuk ya sampai sekarang beberapa kali udah sempat dapet juara juga. Mungkin gitu, Tir. Mantap banget ya. Tapi sama-sama juga ya ternyata dari diajak gitu ya. Ya yang diajak, ayo ikut lomba gitu. Nah kan banyak nih ya kayak saya mau lomba dalam AMSA, dari AMSA ataupun saya di luar. Aku pengen tahu kayak pas lagi mau ikut lomba nih gimana sih persiapannya gitu. Apa aja sih harus disiapin? Mungkin dari Kak David dulu. Oke. Jadi pengalaman pertama banget ya. Kalau misalkan yang tadi itu kan IMSC tahun 2019 itu lomba pertamaku kan. Terus kemudian habis itu baru ikut lomba baik itu di AMSA ataupun di luar AMSA. Nah, mungkin yang pengalaman menarik ya waktu itu aku mau ikut IMSC tahun 2020. Nah, pada waktu itu aku masih semester 3 dan juga itu zaman-zamannya benar-benar padat ya. Semester 3 dulu itu mungkin sama seperti kalian ada
sama seperti kalian ya, ada farmako, kemudian ada yang lain, mikroparasit dan lain-lain sebagainya. Nah, pas itu benar-benar deadline untuk lomba ini, MSDC tahun 2020 ini, itu di tengah kepadatan antara blok farmako, blok IKM, dan juga ada kepanitiaan pada waktu itu pegang mesmi juga. Waktu itu memang benar-benar ini ya, padat banget, capek banget, dan juga waktu itu aku sebenarnya pengen ikut membuat suatu poster dengan metode systematic review. Dan pada waktu itu memang baru pertama kali. Jadi belum punya bayangan dan juga ya mau nggak mau belajar sendiri, atau tidak belajar sendiri sama teman satu timku, 3 orang itu kita belajar sama-sama, kita nyari ide bareng, dan akhirnya ya kerja bareng, kerja sendiri gitu. Nah, pada waktu itu memang nggak kepikir kayak waktu itu memang sudah tutup ya, sudah tutup close submission itu, ternyata ada extend. Nah, extendnya tuh 1 minggu, 1 minggu atau 2 minggu ya, pokoknya aku kerja itu hanya dalam waktu 5 hari, jadi nggak tidur, malam tetap kerja dan lain sebagainya. Dan itu pengalaman yang benar-benar benar-benar memorable, karena baru pertama kali buat sendiri dan juga belajar sendiri dalam waktu yang sangat super singkat dengan metode yang sulit ya. Waktu itu memang sulit karena baru pertama kali. Tapi kalau misalkan kita ada niat, ada kemauan, dan ada persisten gitu ya, ya pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Gitu, itu persiapannya waktu itu memang agak sedikit, bukan sedikit sih, banyak pengorbanan, banyak perjuangan gitu pertama kali ya. Sampai segitunya ya. Kak, pasti waktu itu capek banget ya, Kak. Oh gitu. Jadi gimana? Aku kayaknya dibandingin sama David ini masih kayak kentang banget sih, kayak Jangan gitu lah, Yud. udah 5 hari udah ngerjain segalanya tuh. Aku kayak 5 hari itu cuman mager tidur gitu lah. Tapi kalau ya persiapan untuk sebelum ikut lomba ya, mungkin kayak orang-orang biasanya yang mau ikut lomba sih, kayak biasanya ada niat ikut itu dulu, ya niat ikut dulu setelah ada dikasih info lomba, baik dari AMSA maupun dari lembaga keilmiahan yang aku ikutin atau dari teman-teman lainnya kan. Nah, dari sana mungkin baru mulai tuh nyari ide yang cocok, terus nyari literatur yang cocok, terus biasanya aku ikut tuh kayak yang bertim gitu sih, jadi kayak kita brainstorming sama tentang pembuatan karyanya itu kayak apa. Nah, terus kayak ya tapi ya oke, kita nulis karya gitu kan. Nah, tapi kayak biasanya bener-bener mulai persiapannya itu ya waktu udah ada info kayak lolos finalis itu sih, karena setelah lolos finalis itu biasanya udah mulai panik kan, brainstorming lagi terus buat presentasi buat final. Nah, di sini ya mungkin ini agak promosi sih ya, mohon maaf semuanya. Jadi eh, menurutku sih AMSA itu ya, dan lembaga keilmiahan di FK, dan ya semua training yang bisa diikuti itu sangat berguna gitu loh ya. Kalau di AMSA, mungkin bicara di AMSA itu biasanya ada traction untuk kayak biasanya lomba keilmiahan, terus ada di ekstra untuk pelatihan lomba debatnya, terus kayak ya emang tujuannya itu emang mempersiapkan pesertanya itu supaya waktu lombanya itu biar benar-benar siap untuk lombanya. Terus kayak biasanya kan di traction ya, mungkin aku bicara sedikit sih ya tentang prokernya AMSA. Jadi kayak biasanya ngedatengin cutting atau dosen ahli yang emang sesuai di bidang lombanya gitu sih, kayak untuk ngevaluasi karya yang udah kita buat. Jadinya ya berguna sih kayak untuk apa ya, kayak biar waktu hari H lombanya itu kayak kita tahu gitu loh, oh ternyata ini nih kayaknya pertanyaan yang bakal ditanyain sama juri di lomba hari H-nya itu gitu loh. Jadi nggak kosong-kosong banget gitu loh pikirannya. Jadi ya untuk uh, pelatihannya itu juga di AMSA ada, dan ya mungkin bisa ikut pelatihan-pelatihan lainnya juga mungkin di tempat-tempat lainnya juga. Terus uh, untuk persiapannya itu biasanya kalau untuk persiapan udah panik banget tuh biasanya aku tuh nanya cutting. Nah ini selain itu aku bersyukurnya tuh kayak ikut AMSA itu juga biasanya ya para cutting tuh banyak yang bisa ditanya-tanyain tentang karya kita udah bagus atau belum. Nih contohnya Mas David nih, kayak beberapa kali ditanyain tentang karya timku, terus kayak emang jawabannya tuh kayak membangun banget kan, oh ternyata kita tuh masih kurang di sini, terus kayak udah bagus atau belum, terus saran konten yang harus dimuat itu apa. Jadinya kayak
ya ada bimbingan gitulah, jadinya nggak kosong-kosong amat. Mungkin gitu sih. Enak berarti ya, kayak bisa ada trainingnya, bisa habis itu kita bisa nanya cutting kayak, oh nih harus gimana nih, baiknya kayak gimana. Jadi bisa lebih apa ya, kita tahu ke depan, oh harus gini nih, kita ngambil jalannya harus kayak gini-gini gitu. Emang enak banget ya, bisa kayak langsung dapet paket lengkap lah ya, kalau saya dibilang. Oh iya, kan Benar-benar kalau paket lengkap. paket lengkap ya kayak Join AMSA. kan kalau misalnya ini, misalnya katanya tadi juga dibilang udah ngadain lomba gitu ya, mungkin kayak ada lomba penelitian gitu. Nah, aku kepikiran gitu, misalnya itu sebenarnya ngadain penelitiannya sendiri nggak sih? Kak David gimana? Kok mungkin Kak David tahu gitu? AMSA ngadain gimana? Gimana AMSA? Kak AMSA mengadakan penelitiannya sendiri gitu? Oh, apakah AMSA mengadakan penelitian sendiri? Sebenarnya itu dibawahi naungannya oleh RNA ya. Jadi sebenarnya gini, ya sebenarnya ceritanya panjang sih kalau masalah tentang penelitian sendiri ya. Kalau misalkan kita lari ke belakang dulu itu memang divisi harusnya dibawahi oleh divisi RNA, di mana RNA kan Research and Academy. Cuman mungkin kita dari waktu ke waktu dulu ya, kita masih menyesuaikan, kita masih mengembangkan diri, kayak mengupgrade diri juga, dan juga mempersiapkan untuk kedepannya gimana, sehingga fokus untuk mengadakan penelitian sendiri itu baru dilaksanakan. Sebenarnya dulu tahunnya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tahunnya Mas Gali itu pernah kita turun ke masyarakat, kita ngambil data langsung, sambil apa ya, sambil pengmas gitu ya, mengupdate masyarakat sambil ngambil data, terus habis itu kalau nggak salah waktu itu tentang tropical medicine ya. Jadi ngambil jentik, kemudian dianalisa, dan pada waktu itu memang datanya sangat bagus dan langsung sampai ke conference internasional. Itu di bawah bimbingan di Departemen Parasitologi kalau nggak salah. Nah, sejak saat itu ke depannya kita mempunyai apa ya, pandangan kayak, oh ini sebenarnya punya potensi besar nih. Pada akhirnya pada waktu aku jadi repre, aku pingin ngadain penelitian sendiri untuk AMSA ya. Maksudnya penelitian sendiri itu ya dijalankan oleh AMSA, dari AMSA dan untuk AMSA sendiri. Dan anak-anak semuanya member-member ikut belajar walaupun masih nol mutul gitu ya istilahnya, nggak tahu sama sekali, nggak ada masalah. Justru itu tujuannya, kita mau belajar bareng untuk penelitian lewat radialis itu. Jadi research in collaboration itu kita menjadi keunggulan kita AMSA UNER di antara semua AMSA yang ada di Indonesia. Dan menurut aku dan melihat waktu itu proker yang ada di AMSA Indonesia sendiri, konsep dari radialis yang ada di AMSA UNER itu ternyata diapresiasi dan dibawa di tingkat nasional sebagai konsep art project pada waktu itu. Karena konsep art project 2 tahun lalu dengan tahun lalu itu sangat berbeda, dan itu aku melihatnya mirip dengan konsep yang ada di radialis AMSA UNER. Jadi gitu. Kalau pertanyaannya apakah ada penelitian sendiri, jawabannya ada. Kalau tahun ini seharusnya masih ada ya, Yud ya. Masih ada, Mas. Wih, mantap banget ya, sampai ke bagian nasional ya kayak tadi ya. Ya, mungkin kalau Yudi bisa cerita nih, sebagai Chief of Research gimana Yud kalau konsep tahun ini? Ya aku kalau mungkin bicara tentang riset, aku mungkin tahunya lebih sedikit ya, karena joinnya ini juga saya baru kan gitu, baru tahun kemarin gitu. Nah tapi kalau ditanya AMSA punya penelitian sendiri atau enggak, ya ada. Kalau di AMSA, khususnya AMSA UNER divisi RNA, ya tadi udah disebutin, kita punya program penelitian, kita punya 2, yaitu radialis sama reverse namanya. Jadi kalau radialis itu ya itu emang udah disebutin sama Mas David tadi, itu program kerja internal dari divisi RNA yang tujuan utamanya adalah ya meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dari organisasi AMSA UNER sendiri. Dan kita kerjasama, sistemnya itu kita kerjasama sama ya antara RNA sama CO atau Community Outreach. Jadi mereka punya acara desa binaan, jadi dan kita itu nimbrung di sana untuk yang ngambil data dari masyarakatnya mengenai isu-isu kesehatan yang ada. Jadi dengan tujuan itu mendapatkan data sebagai bahan yang dapat digunakan untuk ya mungkin kita bisa pakai untuk perlombaan atau penulisan yang
bisa nantinya dipublikasikan gitu di suatu jurnal keilmiahan itu. Mungkin rencananya kalau tahun ini tuh kita mau pengen publish di jurnal-jurnal keilmiahan yang lumayan besar, mungkin di JAMSA atau di JIMKI atau mungkin di jurnal lain yang emang sesuai dengan topik penelitiannya gitu. Nah udah gitu program kerja yang kedua itu ada reverse namanya. Jadi itu ya udah disebutin juga tadi itu kayak program riset kerjasama sama AMSA Indonesia dan seluruh AMSA di Indonesia. Nah, jadi kayak program kerjanya itu ngirim air assistant atau research assistant untuk menjalankan air project atau research project program kerja penelitian divisi RNA yang dijalankan bersama juga dengan research team dari AMSA Indonesia gitu dalam bentuk penelitiannya itu bentuknya penelitian multi-center di seluruh Indonesia gitu dan nantinya bakal dibuat jadi blueprint kayak gitu untuk AMSA sendiri. Gitu sih. Keren banget ya prokernya sampai seperti itu sampai bisa sampai se-Indonesia gitu ya. Iya, satu Keren Indonesia. banget. Ya, satu Indonesia. Ramai banget pasti. Nah, pasti idenya juga pasti beragam banget gak sih? Kayak banyak banget gitu. Nah, aku juga mau nanya lagi nih. Kan AMSA tuh kata juga apa dia ngadain lomba kan apa banyak lomba lah kasarnya gitu. Nah, biasanya kalau habis ikutan lomba gitu ya, ntar hasil lombanya itu ditaruh kemana gitu biasanya? Apakah di-keep di sana sendiri atau mungkin ya udah dibiarin aja? Atau kayak gimana? Mungkin Yudi. Oke, kalau mungkin setelah mengikuti lomba ya, biasanya kita ngumpulin atau biasanya ya kalau setelah lomba itu kan biasanya ada lomba-lomba yang emang karyanya itu di-keep jadi milik mereka sendiri, jadinya kita bisa kembangkan gitu untuk kita selanjutnya bisa publikasikan atau gimana gitu kan. Nah tapi kalau di AMSA sendiri, AMSA Indonesia khususnya kalau setelah ikut lomba itu biasanya orang-orang pada ngumpulin ke yang namanya itu Amino atau AMSA National Competition Archive. Jadinya itu kayak arsip kumpulan karya yang pernah dibuat dan disubmit ke lomba-lomba di AMSA gitu loh. Jadi ya itu bisa jadi bahan untuk orang lain untuk belajar juga untuk kayak ikut lomba misalnya oh ternyata ini ada ide inspirasi oh ternyata bagusnya kayak gini untuk ikut lombanya atau kalau emang nggak bisa juga untuk di submit ke jurnal-jurnal keilmiahan setelah dibuat kayak versi papernya atau artikelnya seperti itu untuk lomba yang di ranah keilmiahan mungkin gitu sih. Berarti emang ada itu ya, apa Amino itu ya, yang emang untuk apa nge-archive semua itu hasil-hasilnya. Jadinya karyanya itu nggak terbuang sia-sia kayak oh ya udah setelah lomba itu ya dilupain gitu enggak jadinya ya ada arsipnya untuk jadi bahan untuk bersama gitu Tiara. Iya. Ya, mungkin dari dia atau Kak David pernah nggak bisa apa ke yang bagi amino itu buat kayak referensi gitu buat lomba? Sering banget, sering banget. Bahkan aku dulu waktu pertama kali coba ikut lomba itu aku kan buta banget ya dengan dunia saintifik waktu itu. Jadi aku menggunakan fasilitas yang diadakan oleh AMSA Indonesia ya Minobook itu untuk cari desain-desain atau misalkan gimana sih cara menempatkan layout untuk introduction atau untuk metode, result discussion dan lain sebagainya itu banyak banget yang bisa kita dapatkan dari Aminobook itu. Baik itu untuk scientific poster, scientific paper, public poster, white paper, dan lain sebagainya itu sangat banyak terkumpul di sana. Jadi rugi banget kalau misalkan teman-teman nggak pernah buka Amino, nggak pernah tahu bahkan tahu aja nggak pernah itu rugi banget gitu. Karena di sana kita sudah difasilitasi oleh AMSA, tinggal kita belajar dari sana sangat-sangat membantu. Gitu. Kalau tadi ngeliat reaksinya, Yudi juga seperti itu. Iya nggak Yudi? Iya aku kayak biasanya kayak mau ikut lomba itu kan biasanya bingung kan ya. Tadi aku bilang tuh ya cuma niat doang di awal tapi kayak ngelaksanainnya tuh ntar-ntaran aja gitu. Tapi kayak ya, mungkin setelah ngelihat Amino itu kan bentuknya isu jadi kayak
ya enak lah untuk dibaca-baca gitu kan, bentuk majalah kayak itu. Jadinya oh ternyata ini kayak orang ini pernah buat karya tentang kayak gini. Terus aku baca-baca, ternyata oh menarik juga ya, kayak oh ternyata muncul ide, terus kayak tentang oh ini bagusnya nih nulisnya kayak gini ternyata. Terus oh ini kayaknya menurutku jangan ditulis. Terus kayak mungkin kalau mau buat poster atau poster ilmiah atau poster publik, oh mungkin kita bisa masukin kayak gini-gininya gitu di karya kita besok. Jadi ya kayak nggak nol banget lah di pikiran tuh untuk buat suatu karya gitu. Jadi ada referensi yang bisa kita gunakan untuk ya dari pendahulu-pendahulu kita sebelumnya gitu. Jadi ya berguna lah gitu loh untuk ke depan ya. Enak banget ya, udah dapet ada. Seenggaknya mungkin baca-baca, oh ada yang menarik gitu ya, jadi bisa bacaan yang keren. Nah, aku juga mau nanya nih, kan dari kayak banyak pengalaman nih, Kak David sama Yudi gitu ya, di AMSA. Nah, dari AMSA gitu tuh, ada nggak sih Kak, kayak Yudi buat benefit yang bisa didapat dari AMSA tuh buat ke perkuliahan? Mungkin Kak David dulu. Banyak banget, banyak banget. Ini bukan aku promosi ya, aku bukan promosi, tapi memang aku merasakan hal itu sangat-sangat membantu aku dalam dunia perkuliahan. Jadi sebenarnya gini, konsepnya adalah kita mengikuti apapun tuh ya, organisasi apapun harus sesuai minat ya, harus sesuai minat dan juga sesuai nggak dengan tujuan kamu untuk masuk di organisasi itu gitu ya. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya oh ini rumornya organisasi ini membernya banyak, jangan ikut-ikutan teman kayak gitu. Karena nanti yang rugi adalah kita sendiri. Kita ngapain gitu ya 1 tahun atau bahkan 2 tahun ikut suatu organisasi tapi nggak tahu tujuannya untuk apa, nggak tahu untuk mau apa tuh nggak tahu gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau misalnya manfaat yang aku dapatkan sama ini ya, sama mulai dari jadi member tahun 2018, terus jadi national team tahun 2019, terus tahun ke depan jadi repre, terus sekarang kembali lagi ke nasional, dia jadi advisory board. Itu banyak banget, terutama dari filosofinya ya, 3 itu ya, knowledge, action, friendship. Knowledge sudah pasti ya, dari tadi kita bahas tentang filosofi knowledge, teman-teman sudah pasti tahu lah ya, benefit apa dari cerita-cerita kita, seri-seri kita bisa simpulkan sendiri dan itu nggak mengada-ngada, memang apa adanya seperti itu gitu. Kalau action kita turun ke masyarakat, kita bisa cari pengalaman apa ya. Kamu hanya mendengarkan kuliah di depan laptop atau di tempat kuliah dengan kamu terjun ke lapangan itu sangat beda gitu ya. Jangan dan nggak bisa cuma diceritakan, kamu harus turun langsung supaya tahu gitu. Itu actionnya dapat sekali. Dan yang pasti friendship ya, friendshipnya sangat-sangat kental dan sangat-sangat dapat menurut aku di AMSA itu sangat dapat di situ. Baik itu kamu mau baru maba atau baru jadi newbie atau bahkan sudah lulus dokter atau bahkan sekarang ngambil BPJS atau bahkan yang sudah jadi dosen sekalipun itu kita masih ada koneksinya dan bisa memperluas networking kita seluas-luasnya. Tidak hanya di UNER ya, tapi di seluruh fakultas kedokteran yang ada di Indonesia itu bisa dan sangat bisa. Terbukti apa ya itu membantu sekali gitu di perkuliahan sangat membantu kita bisa sharing-sharing dengan teman kita di ini kalau nggak karena AMSA aku nggak mungkin bisa dapat koneksi sebanyak ini sekarang gitu bahkan hanya di Indonesia di luar negeri pun kalau kita mau berkarir di internasional ya iya sangat terbuka lebar peluang itu sangat terbuka lebar sangat membantu. Mantap sampai seperti itu ya. Kalau Yudi gimana ya? Ya mungkin banyak banget yang udah disampaikan sama Mas David ya, dan ya emang begitu adanya ya. Tapi mungkin aku bakal jawab agak jawaban bodohnya mungkin gitu ya. Kalau untuk kuliah sendiri menurutku ya benefit dari ikut AMSA itu ya karena AMSA biasanya kan ngadain tentiran ya, kayak AMSA Smart Class untuk blok-blok dasar kayak gitu kan, anatomi, biokim, faal dan lain-lain. Yang menurutku itu emang sangat membantu gitu loh untuk ujian ya, karena ilmunya emang apa ya, kan ilmunya tuh biasanya banyak ya yang harus dipelajari, dan tapi pematerinya yang dipilih itu menurutku kayak asik-asik aja ngebawain materinya gitu. Dan biasanya AMSA juga ada ngejual rangkuman-rangkuman yang ajaibnya menurutku berguna banget untuk
mahamin materinya sih karena lengkap dan ya gampang dimahami lah, gampang dipahami lah. Yang menurutku harganya juga pas untuk kantong saya sebagai mahasiswa miskin, jadinya bisa tetap belajar gitu. Jadi ya mungkin itu sih kalau dari benefitnya gitu. Dan mungkin kalau benefit lainnya tuh mungkin ya nambah temen dan relasi ya, karena mungkin di kedokteran tuh kan kita nggak cuman sekadar berkutat sama yang namanya kuliah praktikum terus eh, ya segala hal tentang per-FK-an, tapi kayak pasti punya kehidupan kampus di luar itu juga, entah pengalaman kepanitiaan, terus lomba atau berorganisasi, terus join volunteer dan lain-lain. Jadi menurutku ya benefit join AMSA untuk perkuliahan itu entah di perkuliahan ataupun di luar perkuliahan tuh menurutku sangat berguna sih untuk kedepannya gitu loh, untuk kita ngembangin diri eh, kayak jadi know our worth gitu. Itu sih. Mantap, mantap. Tapi aku sendiri juga kalau sebagai warga AMSA juga banyak banget benefit yang bisa aku dapat dan udah banyak yang eh, dikasih poin-poinnya gitu sama Yudi sama Kak David. Oke, untuk yang terakhir sebelum kita mengakhiri acara AMSA esok ini, mungkin ada take home message untuk para penonton ini. Mungkin dari Kak David dulu boleh? Oke, kalau take home message-nya mungkin tadi ya di pertanyaan tadi ya, cuman aku ulang sedikit menekankan bahwa kalian mau ikut organisasi apapun itu sesuaikan dengan minat dan kemauan dan tujuan dari kalian. Kenapa kok aku mau ikut organisasi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu kuliah doang gitu ya, kuliah pulang atau apa, kalian ya pasti hanya dapat sekedar itu. Artinya gini, itu adalah pilihan kalian. Kalian mau jadi mahasiswa ordinary aja atau kalian mau jadi mahasiswa extraordinary. Kalau kalian mau jadi mahasiswa extraordinary, artinya usaha kalian juga harus lebih ekstra dan aku yakin pasti yang kalian dapatkan juga lebih ekstra lebih kayak gitu. Dan itu kalian bisa menentukan dan bisa dapatkan itu semua di AMSA. Menurut aku pribadi aku bisa dapatkan semua itu di AMSA. Terus yang ketiga adalah karena ini terkait dengan RNA ya. Jadi aku mau berpesan bahwa kita sebagai mahasiswa kedokteran itu harus bisa memahami dan juga paham bagaimana saintifik itu bekerja. Karena apa? Karena sekarang harus ada evidence base-nya apapun itu. Kita mau ngomong evidence base itu luas. Ada evidence based research, evidence based medicine, ada evidence based policy dan lain sebagainya. Dan kita sebagai mahasiswa kedokteran harus bisa menjalankan riset atau memahami riset sehingga bisa menjadi 5 star doctors yang salah satu poinnya adalah yaitu tadi memahami dan juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan melalui riset. Dan harus dipupuk mulai dari sekarang. Sejak mahasiswa harus kita tanamkan ya mindset bahwa riset itu sangat penting dan harus dikuasai sejak mahasiswa gitu. Mungkin 3 itu aja take home message-ku. Baik, terima kasih Kak David. Nah, mungkin ada take home message dari Yudi. Boleh silahkan. Kalau mohon maaf ya sebelumnya model-model diriku disuruh kasih take home message kayaknya nggak pantas ya. Tapi mungkin aku cuman mau bilang aku nggak pernah setuju dengan kalimat keluar dari zona nyamanmu. Aku lebih setuju kalimat perluas zona nyamanmu karena kita bisa tetap berkembang tanpa harus yang ngadepin situasi yang emang kita nggak kiranya tidak menyenangkan untuk kita jalani gitu loh. Dan karena mungkin di sini kan bicaranya banyak tentang knowledge ya. Jadi dan knowledge itu kan erat kaitannya sama kayak conducting research, terus ikut-ikut lomba-lomba gitu kan. Dan kebanyakan kalau mau ikut itu aja kan udah takut gitu ya. Di awalnya tuh udah takut duluan. Dan menurutku ya jangan takut untuk ikut dalam kesempatan yang ada sih. Karena uh, ya biasanya tadi tuh kayak kita mau ikut lomba biasanya ya bisa nggak ya terus udah takut duluan kan. Jadi untuk mungkin penonton atau teman-teman maba yang lagi nyari organisasi atau mungkin nyari teman yang bisa diajak hahaha dan mengembangkan diri, mungkin ya bisa untuk join organisasi yang menurut kalian tepat untuk buat diri kalian gitu loh. Karena banyak banget yang bisa kalian dapetin, bukan cuman teman atau bukan cuman uh,
apa yang kalian inginkan. Biasanya mungkin kalian pengen action di dunia perkuliahan dan menjadi mahasiswa yang extraordinary kayak gitu. Jadi tapi kayak dapat juga berbagai ilmu dan pengalaman berharga yang tentunya itu bisa buat memperluas zona nyaman, khususnya untuk yang kalian yang pengen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Mungkin gitu sih. Mantap sekali. Terima kasih Yudi atas tag message-nya. Wah, nih emang nih ya special guest kita malam ini tuh benar-benar panutan sekali. Aku benar-benar wah, benar nambah insightku benar banyak banget. Oke, Gini terakhir untuk episode pertama di season 2 ini. Terima kasih Kak David, terima kasih Yudi udah mau datang ke Amsales Talk. Terima kasih banyak. Jangan lupa ikut AMSA guys. Sedikit promosi. Baik, sekian dari aku, Tiarani sebagai host kalian di episode kali ini. Sampai jumpa kembali di Amsales Talk selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Viva Amsa. Viva Amsa.